Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 17. Pembedaan Jasa Kebajikan. Shin-Fa Xiang Sutra Teratai episod 1576. Kebijaksanaan yang memandu 5 paramita hingga pantai seberang. Orang-orang yang mencari jalan kebodian bila mana mempraktekkan 5 paramita tetapi tidak memperoleh prasna paramita, itu bagaikan sekumpulan orang buta tanpa pemimpin. Tidak dapat dipandu pada arah untuk mencapai kebodian sempurna. Prasna paramita memandu 5 paramita sehingga mampu mencapai kemaha-tahuan, sarwasna. Bersungguh hati mendengar, bersungguh hati menghayati. Orang-orang yang mencari jalan kebodian bila mana mempraktekkan 5 paramita. Dengarkan dengan baik, paramita membawa kita hingga ke pantai seberang. Kita senantiasa berkata, paramita membawa kita hingga ke pantai seberang. Untuk sampai ke pantai seberang, seberapa banyak metode yang harus kita praktekkan, barulah dapat sampai ke pantai seberang. Apakah kalian semua mengetahuinya? Biasanya kita mengatakan 6 paramita. Apakah masih ingat? 6 paramita di sini memberitahukan semua orang bahwa kita ingin membina diri, ingin mencari jalan kebenaran, namun kita hanya mempraktekkan 5 paramita. Mengapa bisa kekurangan 1? Itu karena pemikiran, pandangan, dan pemahaman kita yang belum cukup. Kita belum jelas terhadap arah yang dipilih. Orang pada umumnya membina diri. Mereka berkata, harus melakukan perbuatan baik. Hal yang benar kita lakukan saja. Apakah ada yang salah dengan ini? Ini tidak ada yang salah. Jika tidak ada yang salah, apakah kita telah mencapainya? Kesempurnaan? Masih belum mencapainya. Jika belum mencapainya, apa yang kurang dari kita? Kurangnya kebijaksanaan. Benar, kita hanya melakukan hal-hal yang benar. Kita masih kekurangan kebijaksanaan. Kebijaksanaan belum cukup, arah kita belum tepat, masih ada sedikit perbedaan. Kita masih belum mengarahkan arah kita dengan tepat, meskipun 6 paramita. Kita telah berusaha mempraktekkan 5 paramita, berderma, menegakkan sila, kesabaran, upaya bersemangat, konsentrasi. Masih kurangnya kebijaksanaan. Meskipun demikian, membina diri seperti ini, namun kebijaksanaannya masih belum paham dengan jelas, masih belum memahami sepenuhnya. Kurang sedikit itu saja. Itu bagaikan sekumpulan orang buta tanpa pemimpin, tidak dapat dipandu pada arah. Tidak ada yang memimpin. Padahal yang memimpin sangatlah penting. Jika kita adalah sang pemimpin yang memimpin, tidak ada orang yang memandu berjalan. Walaupun di belakang terdapat 5 orang, namun kekurangan orang yang memimpin di depan, maka terkadang bisa tersesat di lingkungan tersebut. Sehingga di tengah kumpulan orang harus ada pemimpin. Apalagi jika berjalan kaki dengan memejamkan mata. Jika kita ada orang yang memandu, meskipun mata terpejam pun masih dapat berjalan dengan tenang. Ataupun orang yang tidak dapat melihat. Asalkan orang yang di depan dapat memandu dengan baik, mengarahkan jalan dengan tepat, maka sama juga dapat berjalan mengarah ke depan dengan tenang. Dan kita yakini kekurangan yang memimpin di depan, walaupun yang lainnya sudah sangat lengkap dan sempurna.
namun masih kekurangan yang memimpin di depan, maka sangat mudah terpencar. Tidak ada satu arah tujuan untuk mencapai kebodian yang paling sempurna. Kesadaran benar yang sempurna tidak akan mungkin dapat mencapai kesadaran benar dan pencerahan sempurna. Ini karena pandangan dan pemahaman kita belum cukup. Keyakinan dan pemahaman belum tuntas. Arah tujuan belum tepat. Masih terdapat kekurangan walaupun hanya sehelai rambut. Yang terpenting adalah kebijaksanaan. Prasna paramita memandu 5 paramita, sehingga mampu mencapai kemaha-tahuan, sarwasna. Memiliki kebijaksanaan dengan sendirinya dapat memandu kita, menyeberang dari pantai sini ke pantai seberang dengan lancar. Oleh karena itu, sang pemimpin sangatlah penting. Sang pemimpin harus memiliki kebijaksanaan yang memadai. Bagi yang memiliki kebijaksanaan barulah mempunyai kemampuan untuk memimpin, agar dapat secara tepat mengarahkan ke jalan yang searah. Maka di dalam 6 paramita tidak boleh kekurangan arahan kebijaksanaan. Berdana juga sangat penting, karena pelatihan diri akan dimulai dengan memiliki hati untuk berderma. Berderma artinya merelakan. Sudah pernah dibahas merelakan, bersedia untuk bersumbangsi. Tidak peduli apakah dengan kata-kata yang memberi manfaat bagi orang lain, membantu orang lain dengan tenaga kita, bersumbangsi untuk menutupi kekurangan seseorang, dan lain-lain. Tidak peduli apakah dengan kekuatan fisik, kekuatan batin, termasuk juga kekuatan materi. Asalkan Anda memiliki jiwa berderma, Anda bersedia untuk bersumbangsi. Dengan sendirinya bersumbangsi dapat dilakukan dengan sempurna. Namun untuk dapat mengasah jiwa berderma tidaklah mudah, karena kita manusia memiliki 3 racun atau 5 kekeruhan. Ini terdapat di dalam batin kita, keserakahan, kebencian, dan kebodohan yang sangat merugikan kita. Kegelapan batin merupakan unsur racun bagi batin kita. Keserakahan. Keserakahan tidak ada batasan. Sudah banyak, ingin lebih banyak lagi. Sudah banyak, sudah menghasilkan banyak. Sudah memperoleh banyak hasil, kekurangannya lebih banyak lagi. Jika sedikit, kekurangannya tidak seberapa. Seperti di Haiti, dengan James Chen dan Josh Chang tahun 2018, sedang membicarakan mengenai penderitaan semacam itu di Haiti. Penderitaan, begitu banyak penderitaan. Saya selalu ingin untuk memahaminya. Penderitaan mereka itu sampai sejauh mana? Penderitaan yang semakin dibicarakan semakin banyak. Kehidupan yang semacam itu benar-benar ada sebutan neraka di alam manusia untuk mengumpamakannya. Kita tidak mampu untuk membayangkannya. Bahkan orang yang menjalani kehidupan yang layak, bahkan orang yang bekerja di tingkat tinggi pemerintahan, gaji bulanan yang bisa mereka terima adalah sekitar USD 200. Tetapi ada perwakilan diplomatik dari luar negeri di Haiti. Gaji bulanannya begitu tinggi. Hanya membicarakan mengenai angka saja perbedaannya sudah setingkat astronomis. Perbedaannya sangat banyak, sama juga. Benda materi begitu mahal, sebuah kubis saja. Mendengar mereka mengatakan USD 15. Mengapa USD 15? Karena ini adalah merupakan produk impor. Apakah sayuran demikian ada yang lokal? Ada,
Tentu saja sayuran lokal lebih murah, sesuai dengan kemampuan mereka. Akan tetapi sayurannya tidak bisa tumbuh besar, sama-sama kubis yang ada sebegitu kecil. Setelah ditanam, warnanya hitam, bukan warna putih. Mengapa? Di tanah yang tandus itu, sayuran yang ditanam di tempat tersebut dan tidak ada pupuk dan tidak ada pestisida. Di sebidang lahan yang sangat miskin, tandus itu menanamnya dengan cara demikian. Warna sayurannya tidak bisa cantik, juga tidak bisa besar, yang juga merupakan sisa dari yang telah dimakan ulat. Sehingga harga sayurannya adalah merupakan harga Haiti. Sedangkan yang impor juga disebut sawi putih. Yang impor besar dan cantik dijual di supermarket. Supermarket tidak banyak karena supermarket ini adalah untuk memenuhi kebutuhan orang asing. Orang setempat tidak mampu belanja di supermarket. Supermarket adalah tempat yang dikunjungi untuk belanja oleh orang yang diibaratkan hidup di surga. Barang di sana sangat mahal. Sawi putih harganya $15, setara dengan 400 sampai 500 dolar Taiwan. Bayangkan saja, bahkan orang dengan jabatan tinggi di sana, dengan gaji per bulan sekitar 200 dolar. Berapa banyak sawi putih yang mampu mereka beli? Tentu saja mereka tidak mampu. Namun, apakah orang asing pernah berpikir tentang ini? Apakah mereka merasa puas? Mereka belum puas. Orang-orang dari negara yang kaya dikirim ke tempat yang begitu miskin, di mana hidup sangat susah. Lagi pula ada masalah keamanan dan sebagainya. Jadi mereka merasa belum cukup karena merasa balasannya rendah. Bagaimana dengan orang setempat? Mereka merasa sudah baik. Bagaimana dengan orang yang miskin? Apakah kamu mendengarnya? Mereka ingin berdana. Bila mereka ada 5 gorde, mereka ingin berdana 1 gorde. 1 gorde setara dengan 40-50 sen dolar Taiwan. Di Hualien, Taiwan, setelah gempa tahun 2018, mereka berkenan untuk menyumbang 1/5 dari apa yang mereka miliki. Apakah ini banyak? Saya menganggap ini sangat banyak. Meski hanya 40-50 sen dolar Taiwan, ini sudah sangat baik. Mereka sudah berupaya maksimal. Badai Harvey di Amerika Serikat, mereka juga berdonasi dengan sangat antusias. Walaupun banyak orang yang berdonasi, dana yang terkumpul sekitar ratusan yen NTD. Bagi mereka, 1.000-2.000 gordes jumlahnya sudah sangat besar. Saat itu, Fr. Cuci Olibris, beliau bersama seorang dokter Jerman datang mengunjungi, berada di Cingse dan bercerita kisah untuk saya. Bukan khusus datang, namun datang untuk berdonasi dana tersebut untuk kami. Dananya dikeluarkan dan dibungkus dengan rapi. Setelah dibuka, saya menjulurkan tangan untuk mengambilnya. Beliau kemudian memberitahu saya, "Uang ini sangat kotor. Kamu sebaiknya jangan mengambilnya." Uang mengapa bisa menjadi kotor? Kemudian beliau mulai bercerita kembali. Beliau mengatakan orang-orang di sana sangatlah susah dan miskin. Lingkungan hidup di mana mereka tinggal, uang ini langsung bersentuhan. Uang benar-benar sangat kotor. Menganjurkan saya untuk tidak memegangnya. Dia berkata lagi, karena dia punya sekolah, 10 hingga 20 ribu siswa, dan para siswa ini adalah siswa miskin. Kemiskinan, karena masyarakat di sana semua miskin. Kebanyakan orang miskin, banyak orang miskin. Tidak bisa makan 3 kali.
Jadi, Fr. Juchi Olivris datang untuk berterima kasih kepada Ceci, bisa memberikan mereka beras cinta kasih yang diberikan Taiwan kepada mereka. Bantuan ini diberikan secara langsung oleh Ceci. Dia sangat berterima kasih. Beras Taiwan bisa menangani masalah pangan di sekolahnya. Dia menyediakan 1 kali makan sehari. Itu berarti 5 kali makan seminggu. Karena hari Sabtu mereka libur pada hari Minggu. Jadi mereka hari Senin sampai Jumat setiap hari menyediakan makan sekali. Fr. Cuci bilang, sangat berterima kasih karena sangat berterima kasih kepada Cuci selama bertahun-tahun menyediakan untuk mereka seperti ini. Dia berterima kasih. Saya pun bertanya kepadanya, semua orang miskin sebanyak itukah? Dokter Jerman yang duduk di samping, dia pun berkata seperti ini. Dia bilang, keluarga yang miskin sangat banyak. Di antaranya ada anak yang putus sekolah. Di rumah tidak ada nasi yang bisa dimakan. Lapar, kelaparan, lalu menangis. Ibu agar bisa menyediakan makanan untuk anaknya, ibu harus menjual dirinya sekali, baru bisa menyediakan makanan untuk anaknya. Karena Ceci beberapa tahun ini memberikan mereka beras, telah mampu membuat Haiti. Perempuan miskin ini mempunyai martabat, tidak perlu menjual diri demi anak, untuk menyediakan nasi untuk anak. Pada saat itu, ketika saya mendengar mereka membicarakan tentang hal ini, hati saya sangat merasa kesakitan. Maka Fr. Cuci ialah yang seorang yang membawa uangnya kembali kepada saya saat 2017. Ketika ini, tahun 2018, ialah Johnson yang membawanya kembali. Dan dia membawa itu, lalu ia dapat memberikannya kepada saya secara personal. Benar adanya, ketika membuka kantong plastik itu, kondisi uangnya sangatlah kotor. Sangat kotor. Ketika saya membawa uangnya dengan tangan saya bergemerisik. Ketika saya membersihkan tangan saya dengan cara dilap secara beberapa kali, tetapi saja bergemerisik. Uang ini benar-benar kotor, baik itu uang kertas maupun uang koin. Uangnya tidak bulat tetapi berbentuk segi 7. Bentuknya heptagonal, berbentuk segi 7. Koin yang sangat berbentuk tetapi sangat-sangatlah kotor. Lalu bagaimanapun, ketika ia membuka kantongnya, saya memberi tahunya, di mata saya ini sangatlah banyak dan sangat bersih. Mereka sudah sangat berusaha dan sangat menyentuh hati. Meskipun dengan demikian jumlah uang tidak begitu banyak, tetapi orang-orang ini sangatlah bijaksana, bersedia untuk menolong orang lain. Dan kebaikan atas kebijaksanaan ini datang dari hati yang rasa syukur. Saat di Cite Soleil, Haiti, keselamatan umum sangatlah rendah. Orang-orang perlu pelindung yang berada di sekitar mereka. Ketika kita mengkilas balikkan mereka saat masa lampau, kita memerlukan tentara untuk melindungi kita. Dan kasus ini masih berlangsung hingga sekarang. Tetapi ketika saat ini, para relawan Ceci yang telah pergi ke sana sangatlah menghormati sesama, tetapi mereka tidak merasakan tenang. Namun, di tempat itu mereka diajarkan untuk memiliki sopan yang sangat baik. Melihat mereka menerima bantuan, berbaris dengan rapi dan tertib, serta sangat sopan. Para relawan di sana mendengarkan dharma dan ikut bedah buku. Mereka harus ikut bedah buku dan pelatihan. Mereka harus menghadiri kelas.
Saya mendengar bahwa jika mereka ingin pergi ke toilet, mereka harus menentukan waktunya. Ketika saatnya tiba, semua orang akan berbaris untuk pergi ke toilet, masuk ke dalam dengan berbaris yang rapi, dan mengambil tempat duduk mereka. Mereka demikian rapi dan tertib. Saya juga mendengar James Chen berkata tentang, pernah sekali, Haiti kita, OACC adalah sebuah perusahaan konstruksi di Taiwan. Mereka banyak membantu Tzu Chi di sana. Mereka ada sebidang tanah di sana. Mereka menyisikan suatu tempat untuk Tzu Chi, untuk dibangun kantor penghubung Tzu Chi. Mereka berada dalam ruang yang besar untuk melakukan bedah buku. Oleh karena itu, mereka sangat sopan. Mereka juga mengikuti pelatihan, belajar bagaimana insan suci memberi hormat kepada Buddha dan berperilaku bermartabat dan lainnya. Mereka mempelajari semua etiket yang sesuai. Mereka datang dan pergi tepat waktu sesuai jadwalnya. Mereka berbaris masuk dan keluar. Menteri Pertahanan Hervé Denis, banyak pejabat pemerintah ikut serta dalam upacara pembukaan kantor kita. Melihat orang yang ikut serta demikian rapi dan tertib, semua orang berdiri dengan tangan bersemedi. Mereka dengan tertib berjalan dan berbaris dengan tertib. Dia benar-benar kaget. Wah, pasukan yang kita latih juga tidak bisa melakukan ini. Ada begitu banyak orang di Tzu Chi, namun Tzu Chi mampu membuat mereka menjadi begitu disiplin. Saya pribadi mengetahui ini dari James Chen dan melihat beberapa foto. Saya sangat tersentuh. Jadi saya mulai mempunyai keinginan kita bisa melakukan lebih banyak upaya untuk peduli Haiti dan Afrika. FR Tzu Chi telah mengemban misi Tzu Chi dan mengenakan seragam biru putih. General Manager OECC juga telah mengemban tanggung jawab misi Tzu Chi. Jadi, kita sudah mempunyai benih di tempat sana. Kita melihat cara mengajar mereka yang bijaksana. Lihatlah hati bodhisattva mereka. Hati bodhisattva Siti Garba, hati bodhisattva Avalokitesvara. Mereka meringankan penderitaan setelah mendengar tangisan orang dan memiliki mentalitas. Jika saya tidak masuk neraka, siapa lagi? Sama seperti General Manager Chang, dia bersedia tinggal di sana. Pastor itu juga sama, dia bisa pergi ke Roma, dia rela tetap di sana. Ini seperti Bodhisattva Siti Garba yang bersedia berada di tempat itu. Inilah kebijaksanaan. Kebijaksanaan welas asih. Mereka berderma untuk tempat yang sangat membutuhkan. Untuk berderma, terutama FR Tzu Chi. Pulang dari sini, beliau mulai merasa, semua hal yang saya lakukan seharusnya kekuatan beliau semakin bertambah untuk melakukan perihal yang ingin dilakukan oleh Tzu Chi, sehingga beliau kembali menambahkan perhatian untuk orang tua yang disabilitas. Kasih sayang dan cinta kasih ini kita tidak dapat membahas berderma mereka secara tuntas. Kita tidak dapat membahas kebijaksanaan mereka secara tuntas. Bersedia memilih kondisi yang berbahaya dan sulit, terutama kesulitan pada kehidupan sehari-hari. Mereka tidak bersedia untuk meninggalkannya, tetapi melindungi tempat tersebut. Coba Anda renungkan, bukankah ini kebijaksanaan? Tiada cara untuk mengatasi kesabaran kehidupan dan kesabaran dharma, karena mereka telah mengatasi kesabaran kehidupan. Mereka menggunakan kesabaran dharma yang mereka miliki. Ini adalah kebijaksanaan untuk bersumbangsi, sehingga dikatakan permulaan dari 5 paramita,
adalah berderma. Kemudian kebijaksanaan. Terdapat persoalan yang menyentuh yang tidak bisa kita bahas secara tuntas. Jadi kita setiap orang dengan menyaksikan penderitaan akan tahu berkah pada diri sendiri. Dengan menciptakan semakin banyak berkah, bisa dikatakan pelatihan diri kita sangat sulit. Tapi Master juga sedang membina diri. Bagaimana kita bisa membandingkan penderitaan mereka dengan kita? Ini benar-benar sesuatu yang harus kita hormati dengan sepenuh hati. Cinta kasih mereka tidak tertandingi. Sumbangsi mereka sungguh mengagumkan, sehingga kita harus sungguh-sungguh menghayati. Naskah sebelumnya. Pada ketika itu, Buddha memberitahukan pada Bodhisattva Mahasattva Maitreya, Ajita, bila mana terdapat para makhluk setelah mendengar tentang usia Buddha yang sedemikian panjang, kemudian dapat memunculkan sebersit pikiran dari keyakinan dan pemahaman, maka jasa kebajikan yang mereka peroleh adalah tiada berbatas. Sutra Teratai Bab 17. Pembedaan jasa kebajikan. Sebersit pikiran dari keyakinan dan pemahaman. Sebersit pikiran dari keyakinan dan pemahaman ini, semua orang harus jelas. Karena memiliki keyakinan dan pemahaman, maka bersedia bersumbangsi seperti ini. Jadi keyakinan dan pemahaman sangat penting. Bersedia menjalani 5 paramita dan pada akhirnya membutuhkan kebijaksanaan. Menggunakan kebijaksanaan untuk membimbing 5 paramita. Prasna akan membimbing 5 paramita berikutnya. Naskah berikutnya. Seandainya terdapat pria berbudi atau wanita berbudi demi Anuttara Samyak Sambodhi selama 800.000 koti Nayuta Kalpa menjalankan 5 paramita. Sutra Teratai Bab 17. Pembedaan jasa kebajikan. Ini adalah pria berbudi atau wanita berbudi yang baik. Banyak dari mereka yang meyakini Buddha, para perumah tangga yang membina diri, mendengarkan dharma, mengubah perbuatan buruk menjadi perbuatan baik, tahu untuk tidak melakukan kejahatan, melakukan perbuatan baik dengan sungguh-sungguh, dan menaati sila. Orang-orang seperti ini yang disebut sebagai pria berbudi atau wanita berbudi. Seandainya terdapat pria berbudi atau wanita berbudi demi Anuttara Samyak Sambodhi, terdapat pria berbudi dan wanita berbudi, para perumah tangga yang mendengarkan ajaran Buddha demi mencari jalan pencerahan sempurna. Bagaimana dengan Bodhisattva? Adalah benar-benar menjalankan 6 paramita. Para perumah tangga yang berkeyakinan, adalah saya pergi sembahyang juga sedang memohon berkah. Saya pergi memberi persembahan, saya juga sedang memohon berkah. Saya pergi berderma, saya juga sedang memohon berkah. Jenis ini adalah keyakinan umat Buddha pada umumnya. Umat Buddha perumah tangga pada awalnya dinamakan pria berbudi, wanita berbudi. Pria berbudi ini, wanita berbudi, adalah belum berhasil. Sebelumnya kita mengatakan, dulu sudah berhasil. Bodhisattva yang baru berhasil, sudah demikian banyak. Kedepannya masih ada pria berbudi, wanita berbudi. Artinya adalah mengatakan baru awal mendengar dharma, baru mulai bersentuhan dengan dharma, namun masih belum tuntas. Oleh karena itu, mereka adalah sedang menuju keberhasilan, belum berhasil. Sekarang baru ada benih tersebut.
masih belum masuk ke tanah, masih belum bertunas. Ini adalah pria berbudi, wanita berbudi. Selama 800.000 koti Nayuta Kalpa, waktu yang sangat panjang, 8.000 koti waktunya. Selama 800.000 koti Nayuta Kalpa menjalankan 5 paramita. 800.000 koti kalpa yang panjang dapat dijelaskan sebagai 8 kesadaran, 5 paramita tanpa prasna paramita. 5 paramita di depan adalah sebagai dasar pengukuran. Kalpa adalah periode waktu yang sangat lama. Selama waktu yang lama itu, mereka semua telah mendengarkan Dharma, tetapi mereka kurang bersungguh hati. Mereka ada melakukan perbuatan baik, namun masih belum memahami Dharma. Mereka belum sepenuhnya meyakini dan belum benar-benar memahami Dharma. Seperti itu, mereka hanya mengetahui ajaran Buddha dan demikianlah melakukannya. Namun, mereka belum benar-benar memiliki keyakinan dan pemahaman yang mendalam. Mereka hanya mempraktikkan 5 paramita. Namun mereka belum mencapai keyakinan dan pemahaman yang mendalam, sehingga mereka dapat bersumbangsi untuk waktu yang lama dan berkata, "Saya melakukan perbuatan baik, mencari berkah duniawi dan surgawi, menikmatinya tanpa kehilangan wujud manusia, dan masih dapat dilahirkan di alam surga, menjadi makhluk surgawi." Namun mereka belum dapat memiliki keyakinan yang mendalam dan memahami secara menyeluruh. Oleh karena itu, dapat dijelaskan sebagai 8 kesadaran. Perumpamaan dari waktu yang begitu lama ini dan juga adalah perumpamaan untuk kesadaran ke-8 kita. Kita harus mengubah kesadaran kita menjadi kebijaksanaan. Ini berarti pada saat ini, kita mendengarkan Dharma harus dengan keyakinan yang mendalam dan mempraktikkannya dalam tindakan nyata, serta berjalan di jalan bodhisattva dunia ini. Dengan cara ini, kita telah mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Dengan demikian, kita akan dapat perlahan-lahan mendekati prasna paramita. Saat ini kita telah memiliki keyakinan dan pemahaman, namun kita belum sampai pada keyakinan dan pemahaman yang mendalam. Kita masih belum mencapainya. Sehingga kita saat ini sedang mempraktekkan 5 paramita. Sebagai murid perumah tangga, begitulah kita dahulu. Oleh karena itu, saat ini kita harus memiliki keyakinan dan pemahaman yang mendalam. Oleh karena itu, 8 kesadaran, sebersih niat pikiran mampu mencakup 3.000 dunia. Semua orang hendaknya mengetahui ini. Tadi sudah dibahas mengenai Haiti. Pikiran kita sudah berkelana ke suatu tempat yang berjarak 10.000 km dari kita. Pergi ke Haiti dan kembali lagi. Ini hanya berjarak sebersih pikiran saja. Saya memberitahu kalian semua, naskah sutra seperti ini, kalian yang berada di Haiti, kesadaran itu, kesadaran ke-8 kalian sudah sampai di sana. Dan kembali lagi, inilah kesadaran kita. 8 kesadaran kita ini sedang mendengarkan dan menerima, memunculkan kesadaran dan dengan cepat memunculkan sebersih niat pikiran. Inilah 8 kesadaran kita. Ada banyak penjelasan mengenai 8 kesadaran. Kita menggunakan penjelasan yang sangat penting ini. Inilah fungsi dari 8 kesadaran. Oleh karena itu, 5 paramita tanpa prasna paramita. 5 paramita di depan adalah sebagai dasar pengukuran.
800.000 koti kalpa ini, dan 8 kesadaran makhluk awam. Niat pikiran yang timbul dari pagi hingga malam itu. Kita dari pagi hingga malam dalam waktu makhluk awam. Dalam satu hari, berapa niat pikiran yang kita timbulkan setiap hari? Niat pikiran itu jumlahnya tak terhingga. Oleh karena itu, setiap niat pikiran berada di dalam 8 kesadaran, timbul dan lenyap. Sedangkan pelatihan diri kita, niat pikiran kita lebih terkendali. Niat pikiran ini terfokus ke hal-hal yang ingin kita lakukan. Inilah mengapa kita harus melatih diri. Kita seharusnya memahami 5 paramita, yaitu 5 paramita, dana paramita, sila paramita, kesanti paramita, wirya paramita, dan dhyana paramita, tanpa prasna paramita. Yang masih belum muncul adalah 5 paramita pertama, yakni berderma, dana paramita, kedisiplinan, sila paramita, kesabaran, kesanti paramita, upaya bersemangat, wirya paramita, dan meditasi, dhyana paramita. Inilah 5 paramita. Oleh karena itu, kita harus mempraktekkan kelima paramita ini. Mereka bukannya tidak berguna, tapi kita tidak boleh kekurangan satu pun dari mereka. Dan yang lebih penting lagi, yang tidak boleh kita lewatkan, adalah bimbingan yang diperlukan dari prasna paramita. Asalkan kamu telah memiliki prasna, mempunyai kebijaksanaan, maka secara alami kamu akan memiliki kelima paramita ini. Kamu memiliki kebijaksanaan, maka batin kamu bisa konsentrasi. Meditasi artinya bisa berkonsentrasi. Asalkan kamu memiliki kebijaksanaan, maka secara alami kamu telah berupaya semangat. Benar tidak? Asalkan kamu memiliki kebijaksanaan, maka secara alami kamu memiliki kesabaran terhadap semua hal. Asalkan ada memiliki kebijaksanaan dan lain-lain, kita bisa berderma dengan cara yang lebih tepat. Semua ini memerlukan kebijaksanaan. Dengan demikian, batin dharma kita teguh dan kokoh. Jika kita bisa demikian, maka ketika kita mendengar parita, kita bisa sangat jelas mendengarnya. Setelah mendengar tentang usia Buddha yang sangat panjang, sekalipun hanya memunculkan sebersit pikiran penuh keyakinan dan pemahaman, turut bersukacita dengan membangkitkan keyakinan dan pemahaman, maka jasa kebajikan yang didapatkan tidak dapat dibandingkan oleh mereka yang mempraktikkan 5 paramita selama kalpa yang panjang. Jadi, setelah mendengar tentang usia Buddha yang panjang, sebelumnya kita telah mendengar usia yang sangat panjang. Demikianlah, asalkan kamu memunculkan sebersit pikiran penuh keyakinan dan pemahaman, maka akan ikut bersukacita pada jasa kebajikan yang dilakukan orang lain. Saya paham, Anda melakukan demikian sangatlah baik. Saya memujimu, saya turut bersukacita dengan kamu. Pahala kebajikan demikian sangatlah besar. Asalkan dapat turut bersukacita seperti ini, keyakinan dan pemahaman seperti ini, serta turut sukacita dan memuji orang untuk menyempurnakan keberhasilan orang lain. Pahala kebajikan demikian sangatlah besar, maka tidak dapat dibandingkan oleh mereka yang mempraktikkan 5 paramita selama kalpa yang panjang. Karena kamu memujinya, membuatnya mengambil keputusan untuk hal yang benar, lakukan saja. Jadi, kita sering mengatakan menyempurnakan orang lain, hal yang benar.
pahala kebajikan yang diciptakan juga sangat besar. Jasa kebajikan dari turut bersukacita adalah keyakinan dan pemahaman. Kita menggunakan kebijaksanaan kita untuk membedakan dan membuat keputusan untuknya, agar dia melakukan hal yang benar. Inilah jasa kebajikan. Ini lebih penting daripada kebaikan apa yang kamu lakukan. Karena bukan hanya saya seorang, lakukan saja hal yang benar. Yang Anda lakukan satu orang. Seberapa banyak benar pun, kekuatan pasti akan terbatas. Hal yang benar, Anda harus biarkan semua orang melakukannya. Setiap orang melakukan hal yang benar, membawa lebih banyak orang. Dengan demikian, maka kekuatan akan menjadi lebih besar. Ini barulah kebijaksanaan sejati. Dikarenakan adanya kekuatan dari sebersit pikiran penuh keyakinan dan pemahaman atas 3 tubuh dari tata gata, mereka berhasil merealisasikan sifat dharma berupa prasna. Makanya lebih unggul daripada jasa kebajikan dari mempraktekkan 5 paramita. Jika tiada prasna paramita, adalah sulit untuk mencapai pantai seberang. Jadi, dikarenakan adanya kekuatan dari sebersit pikiran penuh keyakinan dan pemahaman atas 3 tubuh dari tata gata, mereka ada sebersit pikiran tentang keyakinan dan pemahaman terhadap usia Buddha. Dharmakaya, Sambhogakaya, dan Nirmanakaya. Jika kita bisa mempunyai keyakinan tentang kehadiran Sang Buddha di dunia yang tanpa henti, dan percaya bahwa usia Buddha adalah jiwa kebijaksanaannya. Jika kita bisa mempunyai keyakinan seperti ini, kita akan mempunyai kekuatan yang besar, merealisasikan sifat dharma. Kita mengerti tentang sifat dharma dan memahami jiwa kebijaksanaan Buddha. Kita setiap orang sama memiliki kesetaraan kebijaksanaan Buddha. Para makhluk memiliki kebijaksanaan yang setara dengan Buddha. Saat ini kita meyakini. Jadi, makanya lebih unggul daripada jasa kebajikan dari mempraktikkan 5 paramita. Jika tiada prasna paramita, adalah sulit untuk mencapai pantai seberang. Jika kita kurang kebijaksanaan ini, saat kita melakukan perbuatan baik, ini semua demi terciptanya keberkahan duniawi. Tidak kehilangan wujud manusia dan memupuk berkah surgawi. Hanya seperti itulah, kita tidak akan bisa sampai ke pantai seberang dan menjadi bodhisattva. Sehingga di dunia tidak terpungkiri 5 kekeruhan. Kekeruhan sangat berat. Demikian semuanya sering bercampur. Melakukan kebaikan di dunia, pandangan itu juga bisa menyimpang, sehingga singkat kata, di dunia, mengikuti karma buruk terus bertumimbal lahir. Kita tidak bisa terbebaskan, selamanya akan ada di dunia. Jika kamu kekurangan kebijaksanaan, hanya menciptakan berkah, selamanya berada di dunia menikmati berkah. Samsara selama kalpa yang panjang, sangat panjang, 80 koti kalpa lamanya, sehingga mengikuti karma buruk terus bertumimbal lahir, sangat panjang. Mengikuti karma buruk terus bertumimbal lahir dalam samsara selama kalpa yang panjang. Para makhluk bingung dan tenggelam dalam lautan karma, diumpamakan 80 koti kalpa lamanya. Hanya dengan tekun melatih dan menegakkan ajaran 6 paramita, baru dapat bertemu dan mendengarkan dharma untuk menghapus kegelapan dari ketidaktahuan para makhluk.
Kita di dunia tidak bisa memastikan kehidupan kita dari masa ke masa kehidupan ada di dunia. Juga bisa berbuat kesalahan, terjerumus dalam kelahiran dan kematian, timbul tenggelam. Ini mengumpamakan 80 koti lamanya. Kita selamanya berada di 6 alam kehidupan, sehingga hanya dengan giat melatih 6 paramita, dapat bertemu dan mendengarkan Dharma, baru bisa menghilangkan kegelapan batin. Benar-benar kegelapan batin, sangat gelap. Berharap setiap orang bersungguh hati membawa dengan kebijaksanaan, membimbing kita menuju arah yang bajik. Kita tidak akan menyimpang jika kita hanya mengikuti dengan tanpa arah. Mengikuti tanpa arah, kita juga akan menyimpang. Masih dalam kelahiran dan kematian, demikian timbul tenggelam, muncul dan tenggelam. Dalam waktu lama tidak baik, sehingga kita senantiasa harus lebih bersungguh hati.